Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari sebuah cerita yang berjudul Siapa yang Memindahkan Kejuku, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Cerita ini mengisahkan tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi sebuah perubahan, karena berani berubah itu memang berisiko, tetapi tidak mau berubah itu jauh lebih berisiko. Ada pepatah juga yang mengatakan bahwa jika kita tidak berubah, maka perubahanlah yang akan menggulung kita. Who Moved My Cheese ini menceritakan tentang dua ekor tikus, yaitu Sniff dan Scary. Kemudian dua orang kurcaci yang bernama Ham dan How. Cerita ini menceritakan tentang proses bertahan hidupnya dua ekor tikus dan dua orang kurcaci di dalam sebuah labirin besar. Nah, untuk bisa bertahan hidup dalam sebuah labirin besar itu, mereka harus menemukan keju sebagai makanan mereka sehari-hari. Layaknya seekor tikus, Snuff and Scary, mereka mengandalkan insting mereka dan terus bergerak. Ketika menemui jalan buntu, mereka akan mencari jalan yang lain. Ketemu jalan buntu lagi, mereka akan mencari jalan yang lain lagi. Yang mereka lakukan hanyalah terus bergerak, melacak, dan mengendus untuk bisa mendapatkan sebuah keju. Sedangkan Ham dan How, seperti layaknya manusia yang lain, maka dia akan berpikir, menganalisa, dan yang paling berbahaya dari sikap Ham dan How adalah sifat putus asanya. Ketika menemui jalan buntu, mereka akan berhenti sejenak untuk meratapi nasib dan menganggap hidup ini tidak adil. Barulah mereka kemudian bergerak, dan ketika menemui jalan buntu lagi, mereka akan lebih mudah frustasi. Seperti halnya manusia, karena mereka akan banyak menggunakan perasaan menyesal, banyak menggunakan perasaan kecewa ketika menghadapi sebuah masalah. Terus bergerak dan bergerak untuk menemukan keju. Pada akhirnya, Sniff and Scary berhasil menemukan sebuah terminal keju yang berisi banyak sekali keju. Di sana mereka menikmati keju-keju tersebut. Sedangkan Ham dan How, mereka masih sering berkutat dengan perdebatan. Sering menyesali ketika mereka bertemu dengan jalan buntu. Bahkan mereka sering terlibat percekcokan karena saling menyalahkan dalam pengambilan keputusan. Ham dan How bergerak sangat lambat dibandingkan dengan Sniff and Scary. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka juga berhasil sampai di terminal keju. Nah, di sana mereka sudah menemukan Sniff and Scary yang sudah menikmati keju selama berhari-hari. Setelah menemukan terminal keju, sikap antara Sniff and Scary dengan Ham dan How pun berbeda. Sniff and Scary masih berusaha untuk mengendus sumber keju yang lain. Mereka masih terus bergerak dan terus bergerak. Mereka juga rajin sekali mengecek ketersediaan keju yang ada di terminal tersebut. Sedangkan Ham dan How, mereka malah sibuk membangun rumah di dekat terminal keju tersebut. Mereka mencibir Sniff and Scary yang dirasa tidak cerdas karena mereka masih terus mencari, padahal kejunya sudah sangat banyak di sini dan tidak perlu mencari lagi. Sniff and Scary mengabaikan cibiran dari Ham dan How. Mereka terus bergerak untuk mencari keju-keju yang lain.
Setiap hari, Ham dan How hanya keluar rumah untuk memakan keju. Setelah memakannya, mereka akan kembali lagi ke dalam rumah untuk beristirahat. Sedangkan Sniff and Scary, mereka terus bergerak dan bergerak mengikuti insting mereka sebagai hewan. Pada awalnya, semua berjalan dengan sempurna. Persediaan keju seolah tidak akan habis. Ham dan How sangat menikmati kondisi ini. Sedangkan Sniff and Scary, mereka rajin mengecek kondisi keju mereka dan berusaha terus berjalan untuk mencari sumber keju alternatif. Musim berganti dan tahun berlalu. Ketersediaan keju mereka pada akhirnya semakin menipis. Ham dan How begitu terkejut. Mereka berpikir keras mencari tahu siapa yang sebenarnya telah memindahkan keju-keju mereka. Mereka sedih dan larut dalam kenangan masa lalu yang sangat indah. Mereka bahkan sampai menggali-gali tanah dan menjebol tembok, berharap menemukan sisa-sisa keju mereka. Sedangkan Sniff and Scary terus berjalan dan mencari sumber keju yang lain. Usaha Sniff dan Scary pada akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan terminal keju yang jauh lebih besar persediaannya. Meskipun menemukan terminal keju yang jauh lebih besar, tetapi Sniff and Scary tetap rajin mengecek kondisi keju mereka. Mereka juga tetap terus bergerak untuk mencari sumber alternatif yang lain. How pada akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa seperti ini terus. Mereka harus mulai bergerak dan mencari jalan lain. Tidak bisa terus terjebak di dalam kenyamanan masa lalu. How berusaha menyadarkan Ham agar mau mengikutinya dan mencari di tempat yang lain, tetapi Ham terus menolak dan dia terus berusaha menyalahkan masa lalu, menyalahkan semua orang dan menyalahkan dirinya sendiri. How pada akhirnya meninggalkan Ham yang tidak bisa move on. Ia bergerak sendiri. Meskipun harus jatuh bangun dan kelelahan, How tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan sambil meninggalkan petunjuk kepada Ham, berharap sahabatnya itu sadar dan bisa mengikuti petunjuk yang ia tinggalkan. Pada akhirnya, How berhasil menemukan terminal keju yang berisi keju yang lebih banyak. Di sana, dia bertemu dengan Sniff dan Scary yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, mereka bertiga akhirnya rajin mengecek keju mereka dan terus berusaha bergerak untuk menemukan keju-keju yang lain. Demikian tadi pembahasan kita tentang Who Moved My Cheese atau siapa yang memindahkan kejuku. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari cerita tersebut. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.